Pada 5 Februari lalu, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seekor orang hutan berjalan santai di area tambang batubara sedang mencari makan di tengah aktivitas alat berat dan kerumunan manusia yang menyaksikannya. Setelah ditelusuri, video amatir itu direkam di kawasan pertambangan batubara di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Warga setempat menyebut area ini sebagai Simpang Perdau. Tapi bagaimana kondisi sebenarnya habitat orang hutan Morio di kawasan ini? Seperti yang kita tahu, Kecamatan Bengalon merupakan salah satu habitat metapopulasi terbesar orang hutan Morio atau Pongo Pygmaeus Morio. Sayangnya, wilayah ini menghadapi dilema besar. Sepanjang jalur Perdau, bisa melihat orang hutan bertengger di tajuk pohon bukanlah pemandangan langka. Namun dengan semakin masifnya industri, infrastruktur jalan, dan permukiman penduduk, banyak orang hutan yang terisolasi dan terjebak di kantong-kantong hutan kecil. Tak heran jika dari kawasan ini kerap muncul video viral orang hutan di tambang, perkebunan kelapa sawit, hingga dekat dengan permukiman warga. Atas kondisi ini, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang penyelamatan jenis satwa, BKSDA Kaltim memutuskan untuk melakukan translokasi. Orang hutan yang memenuhi kriteria akan dipindahkan ke hutan alam lain, jauh dari habitat aslinya yang semakin tergerus. Sepanjang tahun 2025 ini, tercatat 37 individu orang hutan telah diselamatkan. Dari jumlah itu, 28 menjalani translokasi, 5 masuk pusat rehabilitasi, dan 4 lainnya dilepas liarkan. Sebagai perbandingan, sepanjang tahun 2024 lalu, 31 orang hutan diselamatkan. Angka penyelamatan tahun ini pun meningkat drastis, padahal baru memasuki bulan ketiga. Sesuai dengan aturan yang kita pegang, Permen HLK nomor 17 tahun 2024, maka upaya translokasi itu dapat dilakukan jika ada individu yang mengalami konflik, baik itu antara manusia dengan satwa, maupun juga jika ada individu yang terisolir, tidak bisa kemana-mana lagi. Maka upaya itu bisa dilakukan kegiatan translokasi. Intinya. Di kawasan Simpang Perdau, orang hutan hanya bisa bertahan di sisa-sisa pepohonan diapit oleh pertambangan batubara dan jalan Trans Kalimantan yang melintasi area tersebut. Di lanskap Karaitan, yang meliputi Kecamatan Bengalon dan sekitarnya, diperkirakan ada sekitar 2.000 individu orang hutan. Namun mereka harus hidup berdampingan dengan 4 perusahaan tambang batubara, 7 perusahaan perkebunan kelapa sawit, 1 perusahaan HTIL, dan 1 perusahaan perkebunan karet. Belum lagi aktivitas masyarakat yang terus membuka lahan dan hutan untuk kepentingan ekonomi. Kondisi ini membuat orang hutan semakin terdesak. Kesulitan mencari makanan dan ancaman kelaparan menjadi musuh utama mereka. Status keterancaman mereka pun kini masuk kategori merah, artinya dalam kondisi kritis. Menurut saya ini statusnya warna merah. Indikasinya apa? Makin mudah ketemu orang hutan. Indikasi berikutnya apa? Pembukaan hutan di sana bisa dilihat dari citra, ya, pertambangannya luar biasa. Kemudian indikasi berikutnya bagaimana yang viral-viral banyak dari sana. Jadi bahkan kalau kita di jalan bisa dilihat tuh sarang orang hutan, kemudian serangan dan seterusnya. Kira-kira ya saat ini sebetulnya di Lanskap Karaitan tuh statusnya merah. Kita sedang urgent ya untuk segera melakukan proses konservasi orang hutan terpadu bareng-bareng. Namun, ada harapan upaya penyelamatan orang hutan Morio dan habitatnya mulai mendapat perhatian serius. BKSDA Kaltim tengah menginisiasi forum bersama yang melibatkan perusahaan dan organisasi konservasi di Lanskap Karaitan. Forum ini bertujuan untuk merancang strategi agar habitat orang hutan tetap terjaga tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi. Apakah ini akan menjadi solusi nyata atau sekedar janji di atas kertas? Kita tunggu bersama. Dari Kutai Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.